Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup dan kehidupan, kadang kita memang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pilihan itu kita harus bisa menentukan dengan bijak, mana yang berisiko lebih kecil pastinya. Dan salah satu yang bisa mencederai persahabatan, mencederai persaudaraan, salah satunya adalah hutang. Dan ini yang saya katakan, kita pada dua pilihan yang sulit. Di satu sisi, ilmu yang saya baca bahwa ketika kita memberikan pinjaman atau kita memberikan hutang kepada seseorang, itu nilainya lebih tinggi dari sedekah, katanya seperti itu. Tetapi faktanya yang pernah saya alami, hutang ini bisa memutus tali persaudaraan, bisa memutus tali silaturahmi, dan bisa memutus segalanya. Faktanya ketika orang itu sedang berhutang kepada kita, tingkahnya seperti malaikat, halus, kemudian menggebu-gebu, kemudian apapun dilakukan kalau memiliki niat untuk meminjam atau berhutang. Tetapi banyak teman-teman saya yang akhirnya sama-sama bercerita bahwa ketika uang sudah kita beri, hutang sudah kita tunaikan, maksudnya orang yang berhutang sudah kita tunaikan, yang terjadi apa? Mereka jadi tidak pernah menghubungi kita. Mereka jadi tidak pernah chat kepada kita. Bahkan yang paling fatal, nomor kita diblokir. Kalau tidak, kadang-kadang kita meminta uang kita sendiri, kita seperti pengemis. Alasannya ada saja. Ya nggak punya uang, ya belum punya uang, belum punya ini, belum punya itu. Padahal kita meminta uang kita sendiri. Dan itu memang kewajiban kita. Ketika kita memberikan hutang pada orang lain, kita harus memiliki kewajiban untuk menanyakan atau menagih. Karena apa? Ketika orang berhutang dan dia meninggal, dia akan ditanya perihal hutangnya. Dan inilah yang saya katakan yang sangat amat sulit ketika kita membina persaudaraan atau kita membina persahabatan dengan orang lain. Dan yang pasti itu kadang memang sangat amat bisa memutus tali persaudaraan. Dan saya meyakini kalau memang kalau kita berhutang kemudian kita memiliki niat yang baik untuk membayar, insya Allah rezeki kita akan ada. Tetapi kalau memang ada tapi tidak memiliki keinginan untuk mengembalikan atau enggan untuk mengembalikan dengan alasan masih dipakai, oh kamu temanku, oh kamu saudaraku, jadi nggak perlu tergesa-gesa untuk mengembalikan hutang. Padahal kalau kita hutang pada lembaga, itu pasti jasa hutangnya pasti akan bertambah. Dan itu yang pernah saya alami. Jadi saya pernah memberikan hutang, dan hutang itu uang yang saya berikan itu hasil dari saya menggadai barang saya di pegadaian. Yang terjadi apa? Yang membayar jasa di pegadaian saya, hutangnya kadang tidak kembali. Dan menjadi orang yang tidak tegaan, termasuk salah satunya saya. Kadang-kadang ingin menolong orang karena kita memiliki rezeki yang berlebih. Tapi ternyata karena ditolong oleh paliknya atau Pak D-nya sendiri misalnya, kadang-kadang enggan untuk mengembalikan. Seandainya ada rezeki, kelihatan saja diputar lagi, sehingga ketika diputar, kalau memang tidak punya niatan untuk mengembalikan, kalau sudah punya uang kemudian tidak memiliki niatan untuk mengembalikan, pasti mereka akan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Rezekinya seret sehingga tidak bisa sekedar mengangsur atau mencicil uang yang kita berikan tadi. Dan itulah
yang kadang-kadang membuat saya berpikir sebagai pelaku ekonomi, kita harus bagaimana coba. Akhirnya salah satu yang langkah yang saya tempuh kadang-kadang ketika mereka meminjam 1 juta, kadang-kadang saya ikhlaskan uang 200.000 hilang, saya berikan cuma-cuma. Karena apa? Saya ikhlas dan saya tidak memiliki niatan untuk tidak mengotori hati saya untuk mengemis-ngemis untuk mengembalikan. Itu salah satu yang saya lakukan. Itu pun kadang-kadang berat. Memang salah satu yang paling berat dalam hidup itu adalah belajar sabar, belajar ikhlas, dan belajar untuk menerima takdir qada dan qadarnya. Karena memang hidup kadang-kadang pelik, tetapi semuanya tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau kita menyikapi hidup itu indah, hidup akan terasa indah. Sangat sulit saya untuk berbicara masalah yang satu ini, hutang. Hati-hati dengan hutang. Kalau bisnis dengan hutang pasti akan terasa berat. Dan ini saya dapat dari teman-teman yang sering kadang-kadang curhat di warung kopi atau curhat dimanapun, di tempat-tempat yang memang kita gunakan untuk sekedar saling berbagi. Subakah